Natal atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya kepada nama-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang semakin ditinggikan ya Tuhan.
Kami buatan tangan-Mu ya Tuhan, diciptakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami mengotori kehidupan kami ya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang cemar. Ampuni hati kami ya Tuhan kalau kami tidak mencucikannya untuk Engkau. Ampuni kehidupan kami ya Tuhan ketika datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan hati yang tercemar. Ampuni kelemahan kami Tuhan, ampuni setiap kekurangan hati kami Tuhan. Dan biarkan kami dekat pada-Mu hari ini Tuhan. Biarkan kami memeluk Engkau hari ini. Biarkan kami memeluk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Mari angkat pujian hatimu. You are serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dekat pada hadirat-Mu itu. Tiada tempat
tempat yang terindah selain kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sepakat ya Tuhan mau katakan kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami bukan apa-apa tanpa kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan yang berikan ke kami hari ini. Hingga sampai detik hari ini kami masih bisa mengecap semua berkat dan keindahan-Mu Tuhan. Baharui urapan kami ya Tuhan. Jangan biarkan urapan kami lapuk dan layu Tuhan. Ya, biarkan kami memulainya yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kelemahan kami, kemampuan kami ya Tuhan, kecerdasan kami, apapun yang kami miliki kami mau letakkan di dalam kaki-Mu, di bawah kaki-Mu saja ya Tuhan. Dan biarkan hanya bersama-Mu ya Tuhan kami memiliki kedamaian yang utuh. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Katakan bahwa hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengenal-Mu Tuhan. Kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Biarkan Kau Tuhan Allah yang melihat setiap isi hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kami menjadi umat yang diselamatkan di dalam Kau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Kau menebus dosa kami ya Tuhan. Kami punya kesempatan yang baru ya Tuhan untuk hidup akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan pengharapan atas Engkau tak pernah terbuang dengan sia-sia Tuhan. Ini doa dan kerinduan hati kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersama yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah
Tiba saat kami ya Tuhan untuk duduk diam dan menerima bagian yang terbaik ya Tuhan. Kami bersyukur Allah. Wow, kasih-Mu indah ya Tuhan untuk kami. Jalan-Mu tak tersalah oleh setiap hati. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu amankan segala inginku selalu bersama, rasakan kehadiran-Mu. Mari hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Jalan-Mu tak terselang oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang tiada terduga kasih, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu dalam hidupku. Penyertaan-Mu amankan segala inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu penyertaan-Mu sempurna, amankan setiap walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya bahwa setiap anugerah Tuhan yang melingkupi kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami sehingga kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa membawa setiap syukur kami bisa membawa setiap pujian kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan bertata di atas setiap pujian kami, bertata di atas setiap penyembahan kami. Ini persembahan kami kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan bicara bagi kami. Biarkan apa yang kami dengarkan pada hari ini merupakan isi hati Tuhan. Dan kami percaya
isi hati Tuhan adalah isi hati yang dapat membawa kami untuk menjadi lebih baik. Yang penuh dengan kasih menegur kami, yang penuh dengan cinta memeluk kami, yang penuh dengan semangat membangkitkan kembali kami Tuhan. Biarkan kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengurapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, saudara, ketika kita merenungkan tentang Natal atau menanti-nantikan tentang Natal, apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan? Apa yang kita bayangkan, apa yang kita siapkan, apa yang kita nanti-nantikan untuk menghadapi tanggal 25 Desember. Kalau teman-teman yang di luar negeri mungkin mereka akan mendambakan bahwa wah, ternyata kalau Desember itu tanggal 25 itu pas waktu hari Natal itu adalah hari liburan di mana tempat kita berkumpul dengan keluarga gitu ya. Di tempat yang lain mungkin wah pada saat itu nanti akan dapat hadiah tuh, nanti ada kita taruh kaos kaki dengan rumput, nanti malam, nanti tengah malam nanti datang Santa Claus, nanti rumputnya habis, kemudian nanti ada hadiah gitu ya. Kita semua menanti-nantikan Natal dengan semangat yang demikian, kalau kita mau jujur gitu ya. Kenyataannya begitu. Saya tinggal di tempat daerah mayoritas Kristen, itu kalau Natal itu pasti sudah bayangannya itu pasti akan ada kue gitu ya. Pokoknya mulai masuk bulan Desember itu mulai tuh cium tuh aroma-aroma bakery gitu ya. Di setiap rumah. Nah kalau sekarang kan udah jual toples-toples kue gitu kan. Nah kalau di Kupang tuh enggak gitu loh. Jadi rumah-rumah itu mereka akan buat kue sendiri. Jadi semua wanita-wanita Kupang itu, wanita-wanita di NTT itu jago masak tuh. Suka buat kue gitu ya. Jadi masuk bulan Desember itu kita udah bisa cium tuh aroma kue di mana-mana. Dan pasti kita akan bayangkan, wah nanti kita akan makan enak gitu ya. Kemudian sebagai anak-anak yang lahir terbentuk dalam budaya Kristen, wah pasti waktu Natal tuh dapat baju baru tuh, gitu ya, pasti akan pergi, maka toko-toko baju tuh pasti ada diskon yang luar biasa gitu ya, begitu. Tapi saudara-saudara, ketika hiruk pikuk Natal yang sudah membudaya dalam kehidupan kita, akhirnya makna Natal yang sebenarnya itu hilang dalam hidup kita. Yang kita kejar adalah untuk mendapatkan baju baru, yang kita kejar untuk mendapatkan diskon-diskon besar gitu ya di swalayan sehingga kita bisa belanja baju baru, barang mewah, barang-barang branded yang dapat dengan harga murah gitu ya. Yang kita kejar adalah kumpul-kumpul keluarga, yang kita kejar adalah pesta perayaan Natal. Tapi kita lupa, kabar sukacita yang besar itu bukan tentang hadiah-hadiah yang remeh-temeh itu. Kabar sukacita besar itu adalah Mesias telah lahir. Bahwa Raja di atas segala raja telah lahir. Bahwa Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, telah hadir di dalam diri kita. Sehingga diberi nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita lupa mengenai hal semuanya itu. Kita bersiap-siap untuk mengadakan perayaan, sibuk dengan panitia, sibuk dengan acara. Tim musik sibuk dengan menyiapkan alat musiknya, materi musiknya. WL sibuk dengan cari lagu gitu ya. Jemaat sibuk dengan masak-masak, kumpul-kumpul gitu ya. Tapi kita lupa perayaan Natal bukan tentang itu semua. Perayaan Natal adalah sebuah keadaan di mana Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi, mengosongkan dirinya, melepaskan dirinya untuk sementara, kebesarannya, keagungannya, untuk menjadi rendah. Dalam Filipi pasal 2 mengatakan apa? Menjadi hamba. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi manusia. Kita bahagia besar itu, ini paradoks gitu ya. Kita bergembira dengan luar biasa, tetapi kegembiraan kita itu dilatar belakangi oleh sebuah pengorbanan yang besar. Allah menjadi manusia. Tapi ketika nggak dapat baju baru, nggak dapat THR gitu kan, waduh kecewa. Nggak dapat
diskon, kejar diskon begitu. Wah, ini pas lagi diskon nih, sepatunya gue suka nih gitu ya. Diskonnya sampai 60%. Datanya udah habis. Wah, kecewa besar gitu ya. Datang ibadah pas pada hari perayaan begitu nggak dapat sepatu yang dikejar, hatinya kok nggak sepenuh seperti waktu mendapatkan barang yang dikejar gitu ya. Kita menaruh kebahagiaan kita di tempat yang salah. Kita memaknai makna Natal yang salah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana Yusuf memaknai kelahiran Allah itu di dalam keluarganya dia, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yusuf dengan tema menggenapi rencana Allah. Saya ajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dan izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan. Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Nah, di dalam ayat yang ke-23 berkata bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu diambil atau dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berkata begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Kenapa Yesaya menuliskan hal tersebut dan Matius mengutipnya itu? Menceritakan bahwa malaikat datang kepada Yusuf dan kemudian mengutip ayat ini. Nah, kalau kita baca di dalam terjemahannya itu ya, kata perempuan muda yang ada di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan anak darah, itu di dalam bahasa Yunaninya itu kata yang sama, yaitu perawan. Gitu ya. Perempuan muda, anak darah sinonim dengan perawan, masih perawan gitu ya. Jadi itu sebuah perpadanan kata yang sama. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus harus lahir dari seorang perawan? Dan kita tahu kronologinya bahwa Maria akan menikah dengan Yusuf. Tetapi dalam proses Yusuf mengetahui bahwa ternyata Maria mengandung, supaya tidak mencemarkan nama perempuan itu ya, mencemarkan namanya Maria, Yusuf berniat untuk pergi meninggalkan Maria. Sebab dalam tanda petik kita harus tahu bahwa budaya Yahudi adalah budaya yang cukup keras terkait dengan masalah hukum. Jadi kalau seandainya kita bertunangan gitu ya, dan kemudian perempuannya itu sudah hamil, maka konsekuensinya adalah kalau enggak dirajam karena itu masuk dalam perzinahan, maka mereka harus tinggal bersama-sama, dipaksakan untuk harus tinggal bersama-sama sebagai gantinya itu. Kalau dia enggak mau ya berarti hukuman mati. Dan akhirnya mereka akan mendapatkan stigma, yaitu menjadi keluarga yang tidak benar gitu ya. Nah, dalam tanda petik Maria dan Yusuf mendapatkan cibiran itu dalam kehidupan mereka. Dan karena melihat begitu ancaman yang begitu besar, Yusuf berniat untuk apa? Pergi
meninggalkan Maria. Supaya Maria tidak dikatakan bergosip bahwa dia dengan Yusuf sudah lebih dahulu melakukan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia memiliki niat yang demikian, malaikat datang kepada Yusuf dan kemudian menasihati dia dengan mengutip Yesaya pasal 7 bahwa semuanya ini sudah ditulis 700 tahun yang lalu di dalam kitabnya Yesaya. Sudah dinubuatkan dari 700 tahun yang lalu dan bangsa Israel menyadari hal itu dan mereka terus menanti-nantikan. Bahkan dalam golongan Yahudi keras sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias itu. Tetapi tanda bahwa Mesias itu akan datang adalah apa yang telah digenapi oleh Maria pada saat itu. Bahwa dia akan lahir dari anak darah, dari seorang perawan, dan dia akan diberi nama Immanuel. Allah menyertai kita. Dan konfirmasi ini datang dari malaikat kepada Yusuf. Dan perhatikan baik-baik, kalau di tempat kita gitu ya, ketika ada peristiwa ilahi seperti itu, dia tidak cuma datang pada satu orang. Kalau datang pada satu orang ya pasti kita bilang klaim aja tuh ngomong doang gitu ya. Enggak. Tapi peristiwa yang sama juga datang kepada siapa? Maria. Jadi Yusuf dan Maria mendapatkan konfirmasi itu. Tetapi tidak hanya sampai Yusuf dan Maria. Bisa aja nanti kan cuma gosip mereka berdua aja atas kepentingan mereka. Tidak. Tapi sampai kepada siapa? Orang Majus. Tapi tidak berhenti di orang Majus saja. Sampai kepada siapa? Para gembala. Semua mendapatkan rentetan konfirmasi demi konfirmasi untuk menyatakan bahwa bayi ini adalah benar. Bayi yang telah dinubuatkan 700 tahun yang lalu di dalam kitab Yesaya. Ya, apa yang disampaikan kepada Yusuf, kepada Maria, dinyatakan oleh tanda alam yaitu bintang terang, bintang timur yang memimpin para orang-orang Majus untuk datang kepadanya. Dan kemudian terkonfirmasi melalui malaikat yang berbicara kepada para gembala. Dan perhatikan, para gembala bukan cuma satu gembala, tapi banyak gembala. Dan mereka mengkonfirmasi untuk datang melihat bayi itu. Itulah yang terjadi. Jadi, apa yang telah terjadi dalam peristiwa ini, tentu tantangan-tantangan bagi orang yang tidak mengerti akan menjadi besar gitu kan bagi mereka. Mereka akan mendapatkan cibiran, mereka akan mendapatkan hinaan dan seterusnya dalam kehidupan mereka. Tetapi perhatikan baik-baik. Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria. Next Kak Vena. Matius pasal 1 ayat 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi di ayat yang ke-24 25 berkata bahwa Yusuf tidak jadi meninggalkan mereka dan Yusuf bersama mengambil Maria sebagai istrinya, tapi mereka tidak melakukan persetubuhan sampai akhirnya bayi itu lahir. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kebesaran hati Yusuf ini? Satu pertanyaan sederhana yang mungkin kita bisa merenungkan bersama-sama. Bagaimana orang percaya dapat menggenapi rencana Allah dalam dirinya? Dengan kita melihat apa yang terjadi pada Yusuf. Bagaimana rencana Allah bisa terjadi di dalam diri mereka? Sehingga Mesias benar-benar lahir. Mesias benar-benar hidup. Dan karya keselamatan itu bisa terjadi. Tentu semuanya itu tidak terjadi begitu saja. Ada hal yang dibalik itu memiliki makna yang sungguh luar biasa. Untuk itu saya ajak kita untuk merenungkan. Ada dua hal penting yang harus dimiliki orang percaya ketika kita melihat Yusuf. Ada dua hal penting yang ada di dalam diri Yusuf. Yang pertama adalah penyangkalan diri, saudaraku yang terkasih. Nah, terkait dengan penyangkalan diri ini juga merupakan sebuah persyaratan yang Yesus sampaikan untuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mengikuti dia. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Alkitab berkata, Yesus berkata ya kepada orang banyak pada saat itu, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi pada Yusuf, Yusuf benar-benar menyangkali dirinya. Dia melihat dengan jelas di depan matanya ada peluang supaya dia bisa selamat dari peristiwa itu. Gitu ya.
Jadi daripada nanti semua orang tahu, lebih baik dia pergi dulu gitu ya. Supaya dia nggak kena beban yang harus dia pikul, dia tidak kena imbasnya, dan Maria pun mungkin bisa aman. Karena dia benar-benar sendiri, dan akhirnya benar-benar karena dia tidak memiliki kedekatan dengan Yusuf, benar-benar apa yang dinubuatkan terkait dengan Roh Kudus, dikaruniakan bahwa bayi kandungan itu datang oleh karena Roh Kudus, itu bisa terjadi dalam hidupnya. Tetapi kenyataannya, beban yang harus dia pikul, beban yang harus dia pegang dalam hidupnya, itu dia pikul dengan sungguh-sungguh. Artinya dia punya niat awalnya untuk meninggalkan. Dan win-win solution lah. Maria aman, dia aman begitu. Tetapi ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, maka apa yang terjadi? Terjadinya penyangkalan diri di situ. Nah, mari ketika kita merenungkan terkait dengan penyangkalan diri ini, perhatikan baik-baik di dalam Lukas pasal 9 tadi ya. Kata setiap orang yang mau mengikuti aku, ini menunjukkan bahwa ayat ini hanya diperuntukkan bagi murid yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Siapa yang mau mengikuti Yesus? Itu artinya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang benar-benar sudah terpilih, orang-orang yang benar-benar mau untuk mengikuti Yesus. Artinya siapa yang mau mengikuti aku ini tidak untuk semua orang. Tidak semua orang yang bisa mau untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka punya banyak pertimbangan. Banyak orang yang mau mengikuti Yesus dengan hitung-hitungan sendiri gitu ya, dalam kehidupan mereka. Saya ikut jadi orang Kristen, kenapa? Wah, orang Kristen itu keren-keren gitu ya. Banyak musisi gitu ya. Orang Kristen itu bisa tampil di depan kamera gitu ya. Wah, orang Kristen itu kaya-kaya gitu ya. Wah, orang Kristen itu kaya, orang Kristen itu diberkati, orang Kristen itu baik, orang Kristen semuanya. Semua orang mau mengikuti Tuhan dengan pertimbangan-pertimbangan demikian. Sehingga ketika mereka datang ke gereja dengan motivasi yang demikian. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau mengikuti dia, harus mau menyangkal diri. Masih ingat peristiwa ketika seorang muda yang kaya raya itu datang kepada Yesus? Dia datang, Tuhan bagaimana caranya saya untuk bisa mengikuti Tuhan, menjadi murid, gitu ya. Apa yang Tuhan katakan? Pergilah, jualah segala harta milikmu, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi sama anak muda itu? Anak muda itu pergi, tapi dia tidak menjual hartanya. Kenapa? Karena dia tidak kembali kepada Yesus. Nah, banyak kita pun begitu. Kita datang kepada Tuhan, tapi kita membawa banyak barang-barang berharga yang kita miliki dalam diri kita. Nah, perhatikan baik-baik ini. Orang yang mau menyangkal diri adalah bagi mereka yang benar-benar mau menjadi murid Kristus. Setiap kita yang tidak mau menyangkal diri, itu menandakan bahwa kita benar-benar tidak sungguh-sungguh mau menjadi muridnya Yesus. Setiap orang yang tidak mau menyangkal dirinya sendiri, itu menandakan bahwa dia benar-benar tidak sungguh-sungguh mau menjadi pengikutnya Kristus. Sebab orang yang mau mengikuti Kristus, ini bukan keluar dari perkataannya siapa-siapa gitu ya. Ini langsung keluar dari perkataan Yesus sendiri. Barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Nah, apa saja yang dimaksudkan dalam ungkapan ia harus menyangkal dirinya ini? Nah, perhatikan baik-baik kata frasa yang saya bikin quote and quote ini ya. Harus dan menyangkal diri. Ini artinya apa? Ini artinya menyatakan kemauan untuk meninggalkan kehendak dan cara hidup yang egois, yang menurut manusia gitu loh. Jadi, nah maksudnya apa? Meninggalkan kehendak dan cara hidup yang egois. Kalau kita mau merenungkan secara sungguh-sungguh terkait dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat dari contoh hidupnya Yusuf itu yang pertama adalah dia tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Orang yang menyangkal diri dan mau mengikuti Yesus, maka orientasi hidupnya adalah kepada rencana Allah yang akan digenapi dalam hidupnya dan di dalam dunia ini. Sehingga dia akan mengarahkan pikirannya, mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya kepada rencana Allah itu. Sehingga ketika beban atau tantangan yang begitu besar di depannya pun terjadi dalam hidupnya, dia tidak mencari aman. Dia tidak pergi meninggalkan karya itu. Dia tidak pergi meninggalkan rencana itu. Dia tidak pergi meninggalkan apa yang telah Tuhan siapkan untuk dia kerjakan dalam hidupnya. Nah, artinya apa? Dia menyangkali dirinya. Dia tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Artinya dia mau melayani ya karena saya bisa enjoy di situ. Kalau nggak enjoy ya ngapain?
Dia mau melayani ya karena dia mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat dia happy gitu ya. Dia mau melayani ya karena ada yang ya di tempat lain, kan di sini enggak gitu ya. Mungkin karena bayarannya mantap gitu ya. Begitu. Dia mau melayani ya karena ada sesuatu yang dia dapat gitu loh. Kalau dia nggak dapat, jadi nggak akan mau melayani. Kenapa? Hatinya nggak nyaman gitu loh. Wah, udah capek-capek main begini, mainnya berapa, kalau Kak Gesang tiba-tiba aja lagunya beda gitu ya. Kita nggak latihan, tiba-tiba muncul lagu lagi. Kan bikin pusing tuh. Effort dengan tenaga, terus nggak dibayarin. Bayarnya ini, apa namanya, lauk ditambah 1 sama Kak Citra gitu ya. Begitu. Jadi dia mau melayani Tuhan, mengikuti Tuhan hanya karena ada imbalan yang dia dapat. Nah, orang percaya harus menyangkal dirinya. Ada atau tidak ada, sukacitanya tetap sama. Ada atau tidak ada, semangat melayaninya juga tetap sama. Ada atau tidak ada, itu bukan ukuran atau standar semangat kita untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, kenapa? Karena kita adalah murid Tuhan. Yang mau mengikuti Tuhan dan menyangkal diri. Nah, yang kedua adalah tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, gitu loh. Artinya apa? Pilih-pilih pelayanan. Banyak orang pilih-pilih pelayanan. Kalau dia tugas aja tuh baru dia mau siapin. Kalau enggak tugas dia enggak mau siapin gitu loh. Iya, karena dia berpikir ya karena pas saya punya tanggung jawab ya sudah, akhirnya saya yang melayani. Jadi saya yang siapin. Tapi kalau saya enggak punya tanggung jawab ya udah nanti urusin dia aja gitu loh. Nah, itu tuh yang maksudnya dalam tanda petik gitu ya. Orang yang tidak mau menyangkal dirinya. Nah, orang-orang yang demikian bisa menjadi penghalang di dalam karya Allah. Di dalam kehidupan pelayanan kita masing-masing. Enggak boleh kita memiliki sikap yang demikian. Ketika kita dibutuhkan, ketika kita diperlukan, kita harus memiliki sikap, ini saya Tuhan, pakai saya. Ini yang terjadi sama Yusuf juga. Ketika dia punya pilihan untuk dia pergi meninggalkan Maria, malaikat datang dan berkata, jangan Yusuf. Sebab dia ini adalah yang dikatakan oleh kitab para nabi. Dan Yusuf tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Iya kan? Loh, bukan saya kok. Gitu kan? Bukan saya kok, ngapain saya harus tanggung jawab gitu kan? Tapi karena itu adalah nubuatan yang digenapi, Yusuf berkata, siap. Saya tidak akan pergi meninggalkan. Artinya menyangkal diri itu artinya tidak mau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia hidup oleh karena karya Allah. Mengapa demikian? Karena dia adalah murid Kristus. Kemudian yang ketiga adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Nah, ini nih. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan gereja mula-mula, ini hal yang cukup indah gitu loh. Hal yang cukup indah. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4, kita akan menemukan tiap-tiap jemaat datang ke gereja, membawa semua harta miliknya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Artinya tidak ada satu hal yang berkata, wah ini punya gue, bukan punya lo gitu loh. Makanya saya selalu guyon, kalau saya punya apa ya, nggak apa pakai aja, milik Tuhan gitu ya, punya semua, jadi semua bisa pakai gitu. Itu yang terjadi. Begitu juga yang terkait dengan apa yang kita punyai dalam hidup kita. Ketika berkat kita punyai dalam hidup kita. Kita berani untuk berkorban, untuk memberikan itu, untuk panggilan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang harus dikerjakan. Jadi jangan merasa bahwa apa yang kita punyai adalah milik kita. Anda diberkati karena Tuhan memberkati Anda. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini yang kita punyai karena benar-benar hasil usaha kita. Kita percaya bahwa setiap hari demi hari adalah bagian di mana pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Nah, sebagai murid Kristus, apa yang kita terima itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi yang kita terima untuk pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan. Nah, mau nggak kita menyangkal diri kita di situ? Yusuf sampai pada kelahirannya Kristus, dia tidak mengambil haknya sebagai suami kepada Maria. Kenapa? Karena bayi yang dikandungnya adalah Mesias yang akan lahir.
Berbeda tuh dengan kita tuh. Ketika melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika pelayanan Tuhan membutuhkan pengorbanan, wah kita akan hitung-hitungan luar biasa tuh. Nggak berani tuh kita kasih tuh. Kenapa? Wah nanti gue makan apa? Nanti tongkrongan gue gimana gitu ya. Aduh ini sebentar lagi film Spider-Man Far From Home nanti selesai, belum nonton. Terus beli tiketnya, duit dari mana gitu ya. Jadi untuk pelayanan nanti aja, enggak usah gitu. Saudara, bagian dari penyangkalan diri adalah sampai kepada apapun yang kita miliki dalam diri kita. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai murid. Kemudian yang keempat adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Wah. Apa itu menyalibkan daging dan juga segala hawa nafsunya? Di Galatia pasal 5 ayat 24, Alkitab berkata begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu kedagingan dan hawa nafsunya? Saudara, ketika baca dalam Galatia pasal 5 ini secara keseluruhan gitu ya, maka kita akan menemukan bahwa Paulus mengatakan perbuatan daging telah nyata. Dijabarin tuh satu-satu tuh, bla 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 gitu ya. Dan kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam buah-buah roh yang harus dihasilkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya yang benar-benar hidup dengan melepaskan kedagingan kita? Salah satu contoh adalah terkait dengan kegeraman yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 5. Pertikaian. Semuanya itu lahir dari apa? Lahir dari akar kepahitan, kebencian, luka yang tidak pernah terselesaikan. Nah, kedagingan, hawa nafsu itu harus disalibkan. Sering sekali saya sampaikan kepada saudara sekalian, kepada jemaat bahwa lebih susah itu sakit gigi bagi orang Kristen daripada sakit hati. Kenapa? Karena sakit gigi itu butuh proses. Prosesnya apa? Kita harus ke dokter gigi, dibor, ditambal, atau dicabut gitu ya. Oh itu sakitnya lama. Tapi kalau kita sudah bertumbuh dewasa dan menjadi murid yang mau menyangkal diri, ketika kita terluka, kita sudah tahu jawabannya. Ada yang tahu jawab, ada yang belum tahu jawabannya kalau seandainya kita dilukai, apa harus kita lakukan? Ada yang belum tahu jawabannya? Coba angkat tangan. Saya tanya nih, serius nih. Ada nggak yang belum tahu kalau dia terluka, apa yang harus dia lakukan? Ada nggak? Kalau ada boleh angkat tangan. Nggak apa-apa. Biar saya kasih tahu jawabannya. Kita tuh semua tahu kalau kita terluka apa yang harus kita lakukan. Ketika kita dihianati apa yang harus kita lakukan. Ketika kita dicibirin atau diomongin di belakang apa yang harus kita lakukan. Sekalipun kita ditusuk dari belakang apa yang harus kita lakukan. Semua kita tahu apa jawabannya. 1, 2, 3. Tapi kenapa nggak mau lakukan? Kita nggak mau menyangkal diri. Kita merasa harga diri kita terlalu tinggi. Sehingga ketika kita dilukai, dia harus mendapatkan balasan yang setimpal. Jadinya apa? Kepahitan, kebencian, pertikaian, perselisihan. Kemudian apa? Perpecahan. Lepaskan pengampunan. Penyangkalan diri. Kembali lagi sama seperti khotbah 2 minggu yang lalu. Yesus memberikan contoh yang cukup indah. Ketika dia berada di atas kayu salib dengan doanya. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kuncinya cuma itu, kita dilukai, melepaskan pengampunan. Memang proses untuk sampai titik itu memang butuh proses yang panjang. Tetapi sekali lagi, ketika kita menjadi murid, kita mau melangkah sampai titik itu. Inilah yang Paulus katakan, bahwa kita ini sekarang adalah milik Kristus. Untuk itu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup benar-benar demikian. Dan itu dinyatakan, dicontohkan oleh Yusuf gitu ya. Dia siap untuk menanggung semuanya itu.
memasang badannya. Untuk siapa? Untuk Maria dan bayi Yesus. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Kemudian yang ketiga, dalam pernyataan memikul salib setiap hari. Artinya apa? Ini ada kalimat keterangan di situ ya. Indikasi keterangan, yaitu apa? Keterangan waktu. Keterangan waktunya di mana ketika kita baca Lukas pasal 9 tadi? Setiap hari. Itu keterangan waktu ya, setiap hari ya, bukan tempat ya. Dan itu kalau seandainya dalam bentuk tenses, artinya apa? Sesuatu yang berkelanjutan, terus menerus. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, penyangkalan diri itu harus terus menerus setiap hari kita lakukan. Bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalamku. Kemudian apakah kemudian kita akan terkapar, luluh lantah gitu ya, dan tak bisa bangkit lagi gitu? Kita belum selesai. Nah, artinya begini, next Kak Vena. Artinya begini, dalam kekristenan, ketika kita hidup sebagai orang percaya, dengan hidup untuk diri sendiri, itu artinya apa? Kita akan mati. Tetapi dengan mati terhadap diri sendiri, maka kita akan hidup, memperoleh hidup itu. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 tadi, di ayat kelanjutannya, ayat yang ke-24, Yesus berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya bagiku, maka dia akan memperoleh kehidupan. Kalau kita tidak mau menyangkal diri kita, kalau kita tidak mau memikul salib kita setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita bukan murid Kristus. Dan karena kita bukan murid Kristus, maka kita tidak bisa bersatu dengan Kristus. Masih ingat ya, di dalam pokok doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 itu apa? Berdoa untuk apa? Kesatuan murid-muridnya. Dicontohkannya apa? Sama seperti dia dan Bapa satu. Tapi kalau kita tidak mau menyangkal diri kita, bagaimana kita bisa menjadi satu di dalam kesatuan hati murid-murid itu? Maka kita perlu menyangkali diri. Nah, perhatikan baik-baik. Ada dua fase yang tadi saya sampaikan, dua faktor yang membuat Yusuf bisa terus begitu. Yang kedua adalah penundukan diri. Nah, teman-teman, saudara, penundukan diri ini hanya bisa terjadi ketika penyangkalan diri sudah kita lewati. Kita tidak pernah bisa menundukkan diri kita kepada sesuatu selama kita tidak pernah menyangkali diri kita bahwa kita perlu dia dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf di dalam ayat 24? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia yang tadi mau pergi meninggalkan, kemudian dia berubah. Dia tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Bahwa anak ini yang dikandung oleh Maria ini adalah anak yang telah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi. Kemudian dikuatlah sama malaikat kepada Yusuf. Anak ini akan dinamakan Immanuel. Setelah Yusuf mendengarkan itu, karena Yusuf orang yang mampu untuk menyangkali dirinya, tidak mencari kesenangan dirinya, keuntungan dirinya, telah menyalibkan kedagingannya, maka Yusuf menundukkan diri terhadap apa yang telah dikatakan oleh sang malaikat itu. Dia bangun dari tidurnya, dia tidak pergi meninggalkan Maria, dia mengurungkan niatnya, kemudian dia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, perhatikan baik-baik ini saudaraku yang kekasih, orang-orang percaya, orang yang telah ditebus dalam kasih karunia Tuhan.
sebuah pertanyaan sederhana bagi kita semua. Yang Tuhan kehendaki dari kita, apakah sebuah ketaatan atau persembahan yang banyak? Coba renungkan baik-baik. Yang Tuhan kehendaki dari kita ini adalah sebuah ketaatan atau sebuah persembahan yang banyak. Kadang-kadang kita sudah banyak memberi untuk gereja gitu ya, untuk pelayanan gitu ya. Sehingga akhirnya kita mau ngatur tuh gereja. Pakai ngancam lagi gitu ya. Kalau nggak ngikutin apa mau gue keluar gereja nggak ada itu. Tutup itu gereja. Kadang-kadang begitu. Orang yang memberi banyak suka mau memberikan pengaruh yang banyak dalam gereja. Padahal dia tahu otoritasnya datang dari Allah kepada gembala dan kepada pengurus gereja. Gitu kan? Tapi karena dia memberi banyak, dia mengatur tuh di dalamnya. Dan itu sebenarnya bukan hanya bicara terkait dengan tentang gereja. Di semua organisasi manapun juga begitu. Banyak memberi, maka dia banyak memiliki kuasa. Betul tidak? Ya kan? Dia banyak memberi, maka dia akan ngatur tuh segala macam tuh. Gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan butuh sogokanmu enggak? Tuhan butuh sogokanmu, Tuhan butuh duitmu, ya? Tuhan butuh duitmu. Wah, Pak Erik keras banget nih. Enggak, ini saya tanya serius gitu loh. Saya tanya serius. Kadang-kadang kita kan dengan begitu, maksudnya apa? Oh, saya ini udah berikan banyak untuk gereja, tapi kok nggak dihargain gitu ya? Saya ini udah diberikan banyak untuk gereja gitu loh, tapi kok pelayanannya kok dikasih cuma 1 kali gitu ya? Saya ini udah dikasih pelayanan, udah kasih banyak buat gereja. Tapi kenapa kok cuma itu aja yang melayani gitu ya? Kok saya nggak diakui, kok saya nggak dipakai, dan segala macam gitu. Dan akhirnya kita mengundurkan diri. Saudara, peristiwa ini terjadi dalam Alkitab. Di mana? Di zamannya Raja Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 berkata begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengan jelas Samuel mengatakan kepada Saul, itu kan peristiwa terkait dengan penjarahan. Tuhan menubuatkan kepada Saul melalui Samuel supaya apa? Tumpas habis semuanya itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul memerintahkan sebaliknya. Ketika datang para prajuritnya, datang membawa jarahan pada saat itu, dia tidak suruh untuk menumpas habis. Tapi dibawalah semua jarahan itu. Dan kemudian jarahan itu dia pakai untuk membakar, membangun mezbah di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan itu? Tuhan tidak senang dengan itu. Kemudian melalui Samuel, Tuhan menegur Saul. Tuhan tidak butuh korban sembelihan itu. Tuhan tidak butuh persembahan itu. Lebih baik dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan daripada dengan memberikan persembahan itu. Nah, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini bukan tentang uang, tentang berkat, tentang jodoh, bukan. Tapi tentang ketaatan. Nah, ketaatan itu bisa terjadi apabila kita mampu untuk menyangkal diri kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Next, Kavena. Nah, kata mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan ini dalam terjemahan yang lain, dalam versi Inggris NIV ya, berkata itu sama artinya dengan menaati itu lebih baik. Enggak ada gunanya kita menjadi seorang pelayan siang malam gitu ya, 24 jam non-stop melayani Tuhan gitu loh. Tapi melayani Tuhan bukan dengan cara yang Tuhan mau. Karena kita berpikir, oh dengan cara begini juga melayani Tuhan kok gitu.
Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau tuh yang seperti ini. Kamu kerjakan yang seperti ini. Lo kan di tempat yang lain juga saya bisa melayani Tuhan. Iya, tapi itu maumu, bukan mau Tuhan gitu loh. Tuhan mau kamu di situ gitu loh. Tapi kita berpikir, oh enggak, saya pergi melayani di sana. Oh, itu maumu. Jadi jangan berpikir apa yang kamu lakukan akan menyogok Tuhan, menarik hati Tuhan bagimu. Bukan. Tuhan punya rencana, Tuhan setia pada rencana itu. Kita yang tidak setia pada rencana itu. Kita yang pergi meninggalkan rencana itu dan berpikir bahwa pergi ke sana itu juga merupakan rencana Tuhan. No, Anda salah. Anda keluar karena kepahitan. Anda keluar karena jengkel. Anda keluar karena Anda marah. Anda keluar karena Anda tidak terima. Itu bukan rencana Tuhan. Itu adalah masalah Anda sendiri. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan dalam hidup kita. Apakah kemudian Yusuf pergi meninggalkan Maria dan kemudian itu selesai? Maria nggak bisa hidup? Bisa aja Maria hidup. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, Yusuf tetap setia di situ. Menemani Maria. Sebagaimana dia adalah pasangannya Maria. Ini itu yang terjadi. Yusuf tidak jadi pergi meninggalkan Maria. Yusuf ketika bangun datang menghampiri Maria. Next Kak Vena. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai selesai. Sampai rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian kita sebagai muridnya Kristus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikuti dia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya setiap hari. Artinya apa? Sampai selesai. Selama kita tidak mau menyangkal diri kita, kita tidak akan pernah mengalaminya penundukan diri atau taat kepada Tuhan. Taat kepada rencana Allah dalam hidup kita. Dan karena ketidaktaatan kita, maka kita akan sama seperti bangsa Israel dalam ketidaktaatan mereka yang harusnya perjalanan dari Mesir kepada tanah Kanaan cuma 2 minggu, mereka harus mengalaminya sampai 40 tahun lamanya berputar-putar di tanah yang asing. Kenapa? Karena tidak taat. Begitu juga dengan kita. Harusnya kita bisa menggapai rencana Tuhan yang telah Tuhan siapkan dalam diri kita. Tapi kita nggak mau menyangkal diri. Kita tidak mau tunduk pada pimpinan Tuhan. Sehingga apa? Kita berputar-putar terlalu jauh dan kita nggak tahu arah kemana kehidupan kita gitu loh. Yang ada adalah apa? Kita semakin hari semakin terpisah. Semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin terhilang. Tuhan hanya mau kita taat. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Mungkin gak banyak ketika kita taat. Tapi ketaatan kita itu menutupi semua korban yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ketika melihat apa yang Yusuf lakukan di dalam kehidupannya ini, saya dapat paham. Sebuah skema di mana rencana Allah bisa tergenapi. Semuanya itu lahir dari sebuah penyangkalan diri. Dari penyangkalan diri maka akan timbul ketaatan di hadapan Tuhan. Dan di dalam ketaatan Tuhan itulah rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kita semua. Yusuf begitu. Dia menyangkali dirinya. Dia punya niat yang buruk untuk meninggalkan Maria. Kemudian dia mendengarkan apa kata malaikat. Dia taat pada malaikat. Dan apa yang terjadi? Lahirlah raja di atas segala raja. Sampai akhirnya bayi itu
menjadi buronan. Perhatikan ya, yang jadi buronan itu adalah bayi itu. Bukan Yusuf, bukan Maria. Sehingga terjadi genosida pada saat itu. Herodes mengeluarkan maklumat untuk membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun pada saat itu. Yusuf mengambil beban itu untuk memimpin Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Sampai akhirnya pada masa sensus terjadi, dia kembali lagi. Dan akhirnya merawat Mesias. Sampai masanya untuk mengambil bagian dalam pelayanannya. Semuanya itu hanya bisa terjadi dalam penyangkalan diri dan penundukan diri terhadap rencana Allah. Maka rencana Allah itu akan tergenapi dalam hidup kita. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau menyambut Natal gitu ya, dalam hidup kita. Pesan Natal kita adalah ini. Apa yang kita kejar ketika kita menyambut Natal? Setiap tahun, lihatlah mereka yang mengalami Natal pada masa itu. Apa yang mereka kejar? Rancangan Allah. Apa yang mereka kejar? Mesias itu bisa lahir. Dengan mengorbankan banyak hal, harga diri, status sosial, bahkan sampai kepada keberlangsungan hidup karena mereka menjadi buronan pergi ke Mesir. Kita menyambut Natal dengan berharap dapat baju baru. Menyambut Natal dengan berharap dapat diskon besar. Menyambut Natal dengan berharap bisa berkumpul dengan keluarga. Sungguh ironi. Makna Natal yang sesungguhnya itu terkabur dengan hadiah-hadiah yang remeh-temeh. Sedangkan makna yang sesungguhnya adalah bayi itu telah lahir. Menyelamatkan kita. Ada rencana besar yang Tuhan siapkan. Kalau kita berkaca kepada Yusuf, maka kita harus menyangkal diri untuk masuk dalam rencana itu. Kalau kita berkaca kepada Yusuf, maka kita harus menundukkan diri kepada rencana itu. Kalau kita berkaca kepada Yusuf, maka rencana itu akan tergenapi di dalam penyangkalan diri, penundukan diri kita di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat ditebus melalui karya keselamatannya di atas kayu salib. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami menyambut Natal dalam hidup kami lebih fokus kepada hingar-bingar perayaan Tuhan. Kami lebih fokus kepada hal-hal teknis Tuhan. Kami lebih fokus terhadap diskon mungkin Tuhan. Hadiah yang akan kami dapatkan Tuhan. Sehingga kami melupakan sebuah hadiah yang begitu istimewa, lebih daripada hal apapun yang dalam dunia ini Tuhan. Yaitu Allah telah datang ke dalam dunia. Biarkan kami ketika menyambut Natal, dengan segala persiapan yang kami kerjakan Tuhan, kami tidak melupakan makna Natal ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, sama seperti firman hari ini yang kami renungkan melalui kehidupan Yusuf Tuhan. Ajar kami untuk mampu untuk menyangkal diri kami. Ajar kami Tuhan untuk mau taat di hadapan rencana-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga rencana Allah boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami taruh sepenuhnya kehidupan setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini di dalam pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Mari jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Angkat kedua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim, yang indah, bersama-sama dengan Roh Kudus, akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.